Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purya Halipta Pramana dari Institut Kesehatan Immanuel Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu alur siklus dari siklus metabolisme, yaitu siklus Cori. Nah, jadi kita akan membahas mengenai dari pertama proses siklus Cori sampai ke nanti hasil akhirnya itu seperti apa, dan kita juga akan mempelajari bagaimana mekanismenya. Yang pertama kita harus kenalan dulu sama definisi dari siklus Cori itu tuh apa sih? Jadi siklus Cori merupakan salah satu siklus metabolisme di tubuh kita yang terjadinya itu melibatkan dua organ. Yang pertama ada organ yang otot, dan yang kedua ada liver atau hati. Nah, kenapa siklus ini dinamai siklus Cori? Alasannya karena diambil dari nama penemu siklus ini, yaitu Carl Cori dan Gerty Cori. Nah, di dalam siklus Cori itu melibatkan proses konversi atau perubahan asam laktat yang dihasilkan oleh otot kita selama aktivitas fisik menjadi glukosa di hati. Jadi si asam laktat yang dihasilkan di otot karena aktivitas fisik itu akan diubah menjadi glukosa oleh hati. Oke, nah tapi sebelum ke siklus Cori-nya, kita harus mengingat lagi, kita harus merecall lagi tentang glikolisis, glikogenosis, dan gluconeogenesis. Materi ini sudah kita pelajari sebelumnya, tapi agar lebih paham tentang siklus Cori, kita harus mengingat lagi materi ini. Kita mulai bahas secara singkat saja dari glikolisis terlebih dahulu. Jadi glikolisis itu perubahan glukosa menjadi ATP atau energi. Nah, proses glikolisis ini tuh proses apa ya? Proses metabolisme langsung gitu. Jadi karbohidrat yang kita makan akan dipecah menjadi glukosa, lalu nanti dari glukosa akan diubah lagi jadi asam pirufat, lalu asam CoA, lalu masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan ATP atau energi. Gitu. Nah, sedangkan proses glucogenesis itu proses perubahan glukosa menjadi glikogen. Glikogen itu apa? Glikogen itu adalah cadangan energi kita yang disimpan di jaringan-jaringan otot dan organ-organ lainnya. Fungsinya, jadi ketika kita butuh energi, tapi kita yang gak makan, misalkan kita lagi puasa, kita tetap bisa punya energi karena kita punya cadangan energi itu, kita punya glikogen di dalam tubuh kita. Nah, glikogenesis itu proses atau suatu alur yang merubah glukosa menjadi glikogen. Jadi glukosa yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menghasilkan atau akan masuk ke dalam dua jalur itu. Yang satu langsung jadi energi lewat proses glikolisis, tapi yang satunya lagi, yang sebagiannya lagi akan diproses atau diubah menjadi glikogen atau cadangan energi. Disimpannya, contohnya bisa di liver dan di otot kita. Oke, lalu yang ketiga ada glikogenolisis. Apa sih glikogenolisis? Apa bedanya sama yang lain ini, selain dua ini? Kalau glikogenolisis itu proses perubahan glikogen menjadi glukosa. Nah, kalau di glikogenesis kan glukosanya diubah jadi glikogen, glukosanya diubah jadi cadangan energi. Sedangkan di sini si cadangan energinya diubah lagi jadi glukosa, diubah lagi jadi bahan bakar biar bisa jadi energi yang kita pakai. Gitu. Nah, perubahan glikogen jadi glukosa ketika situasinya puasa. Ya, jika tubuh kita butuh energi dalam kondisi tertentu puasa. Misalkan kita lagi puasa, kita nggak makan, kita nggak minum, tapi kita harus kerja, kita harus sekolah, terus kita harus misalkan olahraga, bikin, dan sebagainya, itu kan butuh energi. Karena nanti si glukogen ini akan diubah jadi glukosa biar bisa menghasilkan energi. Gitu. Karena glukogen ini dia nggak bisa langsung jadi energi, dia harus diubah lagi jadi glukosa. Dia harus diubah lagi jadi bahan bakar. Gitu.
Nah, yang terakhir itu adalah gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu adalah pembentukan glukosa baru dari bahan bakunya non-karbohidrat. Kalau ketiga reaksi biokimia ini, yang awal itu bahan bakunya adalah dari karbohidrat, dari nasi, dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau di gluconeogenesis itu dari non-karbohidrat, jadi bisa dari lemak, bisa dari kafein, dan turunan-turunannya. Jadi clear di sini bahwa kita bisa sepakat kalau energi atau glukosa, energi yang terbuat dari glukosa itu nggak cuma dari karbohidrat, tapi bisa dari lemak, dan protein, dan turunan-turunannya nanti. Gitu. Nah, gluconeogenesis itu biar kita gampang melihatnya, bisa dilihat dari namanya. Gluko itu kan glukosa, gula dalam darah. Neo itu new atau baru, dan genesis itu kayak pembentukan atau ya pembentukan. Jadi gluconeogenesis adalah pembentukan gula baru itu. Nah, lanjut ke proses glycogenesis dan glycogenolysis. Mungkin kita masih akan agak struggle atau suka kebalik-kebalik gitu namanya, karena kan mirip-mirip ya, tapi sebetulnya berbeda. Kita mulai dulu tahapan-tahapan atau proses-proses dari proses glycogenesis dulu. Glycogenesis ya. Nah, glycogenesis itu kan tadi awalnya itu glukosa. Kita butuh glukosa dari makanan yang kita makan, dari nasi, dari lontong, dari singkong gitu. Nah, si glukosa itu kan adalah substrat atau sesuatu yang sudah diserap oleh kita berupa glukosa. Si glukosa ini akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kenapa bisa jadi fosfatnya dari mana? Karena pada proses perubahan ini dia akan membutuhkan energi. Nah, nanti energinya itu adalah ATP atau adenosine trifosfat. Jadi ada 3 fosfat. Lalu ketika glukosa berubah jadi glukosa 6-fosfat, si ATP ini berubah jadi ADP. Jadi adenosine difosfat atau fosfatnya berkurang 1, yaitu ke sini. Dia masuk ke sini fosfatnya. Dan glukosa itu kan rantai karbonnya ada 6, tambah fosfat dari ATP. Jadi glukosa 6-fosfat. Nah, ketika sudah menjadi glukosa 6-fosfat, dia bisa banyak nih, ada dua jalur. Dia bisa pindah ke glikolisis kalau misalkan ada oksigen di tubuh kita. Kalau misalkan kita lagi dalam kondisi yang normal-normal aja, dia bisa langsung masuk ke proses glikolisis. Terus habis itu dia akan masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan energi. Ini adalah salah satu glukosa yang diubah langsung menjadi energi. Sedangkan kalau glukosa yang diubah menjadi glikogen atau cadangan energi, dia akan berubah menjadi glukosa 1-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Nah, kita bisa lihat di enzim sini itu ada kata mutase yang artinya mutasi. Jadi si enzim ini bertugas atau berperan untuk memutasi atau memindahkan fosfat dari glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat. Jadi nanti si fosfatnya itu akan berpindah gugusnya yang asalnya di rantai glukosa nomor 6, dia akan pindah oleh si enzim ini. Dia pindah ke rantai karbon glukosa yang nomor 1, jadi namanya glukosa 1-fosfat. Nah, setelah menjadi glukosa 1-fosfat, dia akan berubah lagi, dia harus berubah lagi jadi glukosa UDP. Nah, si uridin trifosfat ini akan berubah menjadi 2-HPO3, yang dimana dia adalah fosfat anorganik. Ya, dia harus berubah. Kenapa harus berubah? Karena dia harus mengubah glukosa 1-fosfat jadi glukosa UDP gitu, biar dia itu sebagai pembatas agar pada proses glycogenesis ini siklusnya nggak bisa berbalik dengan seenaknya gitu. Jadi si glukosa UDP ini tuh biar nggak bisa balik lagi jadi glukosa 1-fosfat, karena kalau dia berbalik dengan seenaknya, karena kalau dia nggak dikasih pembatas, nanti siklusnya akan kacau.
nanti dia nggak akan bisa jadi glikogen, jadi dia akan seterusnya aja stuck atau bermasalah di sini. Gitu, makanya ada sifat fosfat organik ini untuk membatasi, gitu ya. Karena siklus ini bersifat irreversible. Gitu. Jadi dia ada untuk membatasi agar glukosa UDP bisa lanjut ke step selanjutnya untuk berubah jadi glikogen. Nah, si glukosa UDP ini akan bergabung dengan rantai glikogen yang sudah ada di dalam organ di dalam jaringan. Jadi glikogen itu berupa sesuatu yang punya banyak sekali rantai cabang, dia itu sangat bercabang-cabang. Kalau kita bayangin kalau misalkan pohon punya banyak cabang, dia akan punya banyak daun, dia akan punya banyak ujung. Dan semakin banyak cabangnya, atau semakin banyak ujungnya, maka glikogen atau cadangan energi tubuh kita akan semakin banyak. Jadi nanti akan semakin banyak juga yang bisa dibakar, akan semakin banyak juga energi yang dihasilkan. Itu. Nah, proses tadi dari glukosa menjadi glikogen itu namanya proses glikogenesis. Nah, selanjutnya kita akan pelajari step by step dari siklus atau reaksi biokimia glikogenolysis, yaitu proses yang kebalikannya. Dari glikogen menjadi glukosa. Gimana caranya? Ya, kita simak bersama-sama. Nah, ini kan sudah ada ya glikogen tadi, dari proses glikogenolysis sudah dihasilkan glikogen. Lalu si glikogen ini akan diubah menjadi bahan bakar energi, akan diubah jadi glukosa lagi. Gimana caranya? Caranya kurang lebih sama, kebalikannya dari yang ini. Jadi nanti si glikogen akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Dia langsung diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Enggak diubah dulu jadi glukosa UDP ya. Dia akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat oleh enzim yang namanya glikogen fosforilase. Jadi glikogen fosforilase ini adalah support system dalam step perubahan glikogen menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, terus pas udah jadi glukosa 1-fosfat, datanglah support system yang baru, yaitu enzim yang tadi, fosfoglukomutase. Enzim yang tugasnya memutasi atau memindahkan gugus fosfat dari rantai karbon 1 ke rantai karbon 6. Baik. Nah, setelah jadi glukosa 6-fosfat, lalu berubah menjadi glukosa lagi. Dia kembali lagi ke awalnya. Gitu. Semoga penjelasan dari step by step proses glukogenesis dan glikogenolysis ini bisa dipahami, dan kalau misalkan sebelum bisa dipahami, semoga saya berharap nanti teman-teman semua bisa mempelajari sendiri dengan membaca sumber-sumber yang lain. Nah, kita masuk ke proses ini, siklus Cori. Siklus Cori. Oke, sebentar. Siklus Cori itu kan melibatkan dua organ, yaitu otot dan liver, hati. Dalam otot tadi kan ada glikogen, nah glikogennya sudah diubah nih jadi glukosa melalui proses glikogenolysis dan juga bisa melalui proses GLUT4 aktif. Nah, GLUT4 aktif itu apa? Dia itu adalah penyerapan GLUT4 yang nanti akan kita bahas di akhir. Kita akan fokus dulu ke proses siklus Cori ini. Dari glikogen sudah dihasilkan glukosa, nah, si glukosa ini akan diubah lagi jadi 2 pirufat. Oleh apa? Oleh siklus glikolisis dan menghasilkan 2 ATP atau 2 energi. Dalam proses perubahan glukosa menjadi 2 pirufat, itu diperlukan perubahan NADH+ menjadi NADH untuk membantu proses glikolisis ini ya. Nah, si NADH+ diubah menjadi NADH itu dibantu sama si GAPDH. Setelah glukosa berubah menjadi 2 pirufat, dia akan berubah lagi. Tapi kalau misalkan biasanya di dalam keadaan atau situasi yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja, yang di dalam tubuh kita banyak oksigen, kita ya normal lah.
seperti biasa gitu, dua piruvat ini nggak akan diubah menjadi dua laktat, tapi dia akan diubah menjadi acetyl-CoA atau bisa langsung masuk ke siklus Krebs, baru jadi MDG. Tapi karena di sini siklus Krebs itu akan terjadi ketika situasi kita lagi puasa, kita lagi nggak makan. Terus juga selain itu O2 atau oksigen di tubuh itu absen, kurang, sedikit, nggak ada. Gitu. Maka siklus Krebs ini bisa dibilang adalah salah satu jenis atau masuk ke dalam jenis metabolisme anaerob atau without O2, without oksigen. Gitu. Nah, karena nggak ada oksigen, karena kekurangan oksigen pada proses ini, pada siklus ini, jadinya si dua piruvat ini akan berubah menjadi dua laktat. Menjadi dua laktat oleh bantuan enzim LDH atau laktat dehidrogenase. Nah, perubahan dua piruvat menjadi dua laktat ini termasuk atau bisa dinamai dengan proses fermentasi asam laktat. Pada proses fermentasi asam laktat, aka perubahan dua piruvat menjadi dua laktat, itu akan ada lagi perubahan enzim NADH menjadi NADA+. Kalau tadi kan di sini NADA+ diubah jadi NADH. Nah, sekarang dibalik lagi, sekarang NADH diubah menjadi NADA+. Masih sama dengan bantuan GAPDH. Oke, setelah menghasilkan dua laktat dan ada ion H+ di sini, si dua laktat ini akan dibawa menuju hati lewat peredaran darah kita nih, lewat peredaran darah kita yang di tengah ini. Tapi dia nggak bisa ke hati sendirian, dia butuh transportasi. Jadi dua laktat akan dibawa oleh MCT1 atau monokarboksilat transfer 1. Dia akan dibawa dari otot ke hati. Jadi si MCT1 ini bisa kita ibaratkan sebagai kendaraan atau mobil yang akan mengantar dua laktat menuju hati. Nah, kan ini ada ion H+ nih, tercipta ion H+. Ion H+ ini nggak bisa ikut ke hati karena dia hilang atau ikut mengalir, dia ikut luruh bersama CO2 di dalam peredaran darah kita. Jadi dua laktat dan ion H+ itu akan berpisah di peredaran darah. Maka yang sampai ke dalam liver kita atau ke hati kita hanya si dua laktatnya aja. Setelah dua laktat sampai di hati, dia akan diubah lagi menjadi dua piruvat oleh bantuan yang sama, bantuan enzim LDH. Nah, NADA+-nya akan berubah lagi jadi NADH. Setelah berubah, si dua piruvat ini akan diubah menjadi glukosa. Kan untuk sebagai glukosa ini sebagai bahan bakar energi yang nanti akan diolah jadi energi terus gitu. Nah, tapi untuk berubah jadi glukosa, kedua piruvat ini butuh sebanyak 6 ATP. Butuh sebanyak 6 ATP untuk bisa berubah menjadi glukosa. Gitu. Nah, proses dari dua piruvat menjadi glukosa itu ada di dalam atau nama reaksinya adalah reaksi gluconeogenesis. Setelah menjadi glukosa atau setelah terbentuk glukosa baru, dia akan dialirkan lagi oleh hati melalui pembuluh darah. Nah, lalu akan diubah lagi menjadi glikogen dan bisa juga dia diserap oleh GUT4. GUT4 itu kita bisa membayangkannya gini. Glukosa itu akan dibawa masuk menuju sel itu oleh hormon insulin yang disekresi oleh pankreas. Hormon insulin itu ibaratkan kartu VIP glukosa gitu. Jadi glukosa itu nggak bisa masuk ke dalam sel gitu aja. Dia butuh sesuatu yang memperantarai, dia butuh sesuatu yang bisa membuka pintu sel itu. Nah, hormon insulin itu hadir sebagai VIP card-nya glukosa. Jadi skemanya atau kita bisa bayanginnya gini.
udah ada nih glukosa di dalam darah kita, terus dia mau masuk ke dalam sel kan, biar bisa diserap dan diubah jadi energi dan lain-lain, disimpan dan lain-lain, untuk diolah lah intinya. Nah, tapi untuk masuk ke dalam sel, dia nggak bisa masuk aja karena sel itu ketutup, pintunya kunci. Makanya dia menuju sel bersama insulin. Insulin ini punya privilege, dia punya akses untuk memberikan sinyal kepada GLUT4. GLUT4 itu adalah protein carrier, dia juga ada GLUT2, GLUT5 gitu. Nah, ini yang di sini yang dipakainya GLUT4. Ini sesuatu yang bisa membuka jalan atau yang bisa menjadi pintu agar si glukosa bisa masuk ke dalam sel. Jadi si insulin akan memberi sinyal nih ke GLUT4. Tolong dong bukain pintu selnya, ini ada yang mau masuk nih, glukosa mau masuk, mau diolah. Nah, baru deh si GLUT4 ini akan membuka atau akan menciptakan jalan biar glukosanya bisa masuk. Kenapa harus diberi sinyal dulu? Karena GLUT4 ini kurang responsif, dia kayak kurang peka, dia harus dikasih sinyal dulu, dia ditelepon dulu, baru dia akan bekerja, baru dia akan membuka jalan di sel. Itulah yang disebut penyerapan GLUT4. Jadi penyerapan glukosa melalui pintu yang dibuat oleh GLUT4. Gitu. Nah, kita masuk ke proses gluconeogenesis. Kenapa kita harus tahu proses gluconeogenesis? Karena ini berkaitan dengan siklus Corican yang tadi, perubahan piruvat menjadi glukosa. Nah, gluconeogenesis, pembentukan gula baru. Nah, gimana? Ini bukan dari karbohidrat kan? Ini dari non-karbohidrat. Ini dari non-karbohidrat, yaitu dari asam piruvat yang dihasilkan dari proses metabolisme yang sebelumnya. Setelah ada asam piruvat, dia akan diubah. Dia nggak langsung jadi glukosa, enggak, karena prosesnya lumayan panjang, karena kan dia dari sesuatu yang sederhana atau sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Jadi stepnya lumayan panjang. Nah, jadi si asam piruvat ini akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim piruvat karboksilase. Jadi si piruvat ini akan disupport oleh enzim piruvat karboksilase agar dia bisa berubah menjadi oksaloasetat. Oh ya, proses piruvat menjadi oksaloasetat itu terjadinya di dalam sel kita, yaitu di dalam mitokondria. Setelah diubah menjadi oksaloasetat, itu akan diubah lagi menjadi PEP. Apa sih PEP? Singkatan dari apa? PEP adalah fosfoenol piruvat. Nah, oksaloasetat diubah menjadi fosfoenol piruvat itu dibantu dengan enzim fosfoenol piruvat karboksilase. Dia support sistemnya juga ada. Nah, setelah diubah menjadi fosfoenol piruvat, dia akan diubah menjadi 2 bifosfogliserat. Dari bifosfogliserat diubah lagi menjadi 3 bifosfogliserat. Setelah diubah menjadi 3 bifosfogliserat, akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Si 1,3 bifosfogliserat ini, dia akan berubah lagi menjadi glyceraldehyde trifosfat atau G3P dan dihidroksiaseton fosfat. G3P dan dihidroksiaseton fosfat ini adalah bisa tercipta oleh reaksi isomer. Nah, setelah itu dihidroksiaseton fosfat dan G3P akan berubah lagi, dia akan berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Berubah lagi jadi fruktosa 6 fosfat. Support sistemnya adalah enzim fosfatase. Dari fruktosa 6 fosfat diubah lagi jadi glukosa 6 fosfat oleh enzim fosfoheksoisomerase. Nah, dari glukosa 6 fosfat baru deh jadi glukosa baru. Seperti itu. Jadi skema atau tahapan-tahapan
dari piruvat menjadi glukosa baru itu kurang lebih seperti ini, singkatnya seperti ini. Nah, dalam proses ini, di bagian ini, proses gluconeogenesis terjadi. Itu. Nah, terus akan ada pertanyaan, kenapa ada perbedaan hasil dan energi yang diperlukan? Contohnya, maksudnya gimana? Maksudnya, nih, di dalam otot itu kan dari glukosa ke biopiruvat itu dihasilkan 2 ATP. Kenapa dari piruvat ke glukosa dibutuhkan 6 ATP? Nah, jawabannya adalah karena mencerminkan prinsip dasar dari biologi yang mengatakan bahwa membangun sesuatu yang kompleks dari bagian-bagian kecil atau bagian-bagian sederhana itu memerlukan lebih banyak energi daripada memecah atau membreakdown sesuatu yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, perbedaan jumlah energi ini juga punya fungsi ternyata, yaitu sebagai kontrol. Tubuh tidak akan secara mudah membalik proses glikolisis menjadi gluconeogenesis tanpa alasan yang kuat. Karena harga energi yang mahal untuk menghasilkan glukosa. Jadi kalau misalkan kita bisa gampang ingat gitu ya, kenapa sih ATP gitu untuk membentuk glukosa dari asam piruvat? Karena proses gluconeogenesis itu proses yang mahal. Iya, kalau jadi manusia, itu manusia yang paling realistis. Dia manusia yang paling tahu value dirinya, karena dia kan akan berbagi glukosa ya. Proses gluconeogenesis kan akan menghasilkan glukosa baru, yang mana glukosa baru itu bahan bakar sangat penting, dia bisa jadi energi gitu. Jadi dia tahu kalau peran dia tuh sangat banyak, sangat bermanfaat, dia tahu value dia, makanya dia mahal. Makanya dia akan membutuhkan banyak energi. Terus, keenam ATP yang dibutuhkan itu juga bukan serta-merta ATP-nya itu butuh 6 karena dia mahal, karena dia hanya 6 aja, enggak, karena si 6 ATP itu akan dibagi-bagi. 2 ATP akan digunakan pada konversi atau perubahan piruvat menjadi oksaloasetat. Tadi yang pertama yang paling bawah, itu butuh 2 ATP. Terus 2 GTP, GTP ini sama aja kok kayak ATP, dia sama-sama energi. 2 GTP akan digunakan pada konversi atau perubahan oksaloasetat menjadi PFP atau fosfoenol piruvat. Terus 2 ATP lainnya akan digunakan dalam langkah-langkah awal untuk memperlancar jalur menuju pembentukan glukosa. 2 yang lainnya itu akan dibagi-bagi dalam jalur atau siklus pembentukan glukosa. Itu jadi si 6 ATP itu nggak akan sia-sia, tapi dia dibagi-bagi gitu. Dia berguna di setiap tahapan, dia diperlukan. Dan itu. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya, kenapa harus melibatkan otot dan hati? Kenapa nggak melibatkan otot dan otak? Kenapa nggak melibatkan hati dan jantung? Alasan yang pertama adalah karena kemampuan hati untuk melakukan gluconeogenesis. Nah, jadi hati itu adalah organ utama yang bisa melakukan gluconeogenesis. Sebetulnya ginjal juga bisa melakukan proses gluconeogenesis, tapi kapasitasnya itu sedikit, sangat sedikit. Kalau hati itu banyak kapasitasnya, jadi banyak, jadi bisa melakukan terus-menerus. Kalau ginjal sangat terbatas, jadi yang dipakainya hati. Gitu. Nah, lalu peran sentral hati dalam pengaturan kadar gula darah. Hati itu berfungsi sebagai penyangga kadar gula darah di tubuh kita, yang berarti hati itu dapat menyimpan glukosa sebagai glikogen. Nah, ketika glukosa darah tinggi dia akan berubah jadi glikogen, tapi kalau rendah ya udah akan dilepaskan gitu menjadi energi langsung. Saat otot bekerja keras dan menghasilkan laktat melalui metabolisme yang tadi, akan dihasilkan asam laktat. Nah, hati ini akan
akan dengan sendirinya menyerap otot itu menjadi glukosa. Dia akan membantu si otot. Dengan baik hatinya, hati akan membantu. Lalu yang ketiga, kemampuan hati mengelola produk sisa metabolisme. Nah, laktat yang dihasilkan selama proses metabolisme anaerob tadi itu adalah salah satu jenis laktat yang berbahaya, yang toksik buat tubuh. Gitu. Maka kalau misalkan si laktat itu nggak diolah jadi glukosa atau nggak dibuang, laktat itu akan menumpuk di otot kita dan akan menyebabkan asidosis laktat atau penumpukan laktat. Nanti jadinya kelelahan otot, kita pegel-pegel, sakit badannya, gitu. Nah, lalu yang selanjutnya, hati sebagai organ detoksifikasi. Selain fungsinya dalam gluconeogenesis, hati juga bertindak sebagai organ penetral. Dia bisa menetralkan racun dari produk sisa metabolisme. Tidak cuma dari produk sisa metabolisme aja, tapi dari zat-zat lain yang masuk ke tubuh kita itu kalau ada sesuatu yang toksik atau yang racun akan dinetralkannya oleh hati. Yang terakhir ada kerjasama antara otot dan hati dalam aktivitas anaerobik. Nah, karena otot itu bilang nih, kalau kita analogikan gitu, dia bilang kalau aku nggak sanggup untuk menyelesaikan proses metabolisme ini sampai akhir. Aku butuh bantuan dari organ lain, siapa yang bisa gitu untuk membantu aku mau menyelesaikan ini semua, karena kan otot juga punya kapasitasnya sendiri gitu. Lalu hati bilang, ya dia mengeluarkan dirinya untuk membantu otot dalam menyelesaikan proses metabolisme ini. Jadi hati bertindak sebagai penyeimbang yang mendukung aktivitas otot dengan mengambil alih tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh otot, yaitu mengolah laktat dan menyediakan glukosa yang cukup selama kondisi stres metabolik. Atau itu tadi kita nggak makan tapi aktivitas fisik kita banyak gitu. Jadi si otot dan hati itu kayak diciptakan mau berpasangan gitu, kayak men together, mereka soulmate. Jadinya begitu. Jadinya Cyclospore ini melibatkan hati dan otot. Baik, sekian pemaparan tentang Cyclospore dari saya. Semoga pemaparannya bisa dipahami dan bisa diikuti. Apabila masih ada yang keliru atau yang kurang, atau bahkan yang salah, saya mohon maaf. Dan semoga kita bisa open discussion untuk ini, jadi kita bisa belajar bersama-sama. Baik, sekian. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.